masalah KTP dia memalsukan identitas ini. Dan bagaimanapun itu, kami akan terus melanjutkan cinta kami, Pak. Karena saya sudah hamil. Mbak Ermi, gimana pun kondisinya sekarang, Rudy sudah melakukan tindak pidana pemalsuan identitas dan kasusnya harus tetap diproses. Anggota, tolong Mbak Rudy. Siap. Pak, mari Pak. Pak, saya cuma ini kok Pak. Ikut aja. Pak. Oh iya, Mas. Kapan kamu kembali ke Jakarta lagi? Belum tahu pasti. Memangnya kenapa? Loh, kita kan ada rencana mau ketemu sama Pak Ale dan Bu Leko. Iya, itu pasti. Berarti kalau nanti aku nikah sama kamu, aku bakal jadi warga Jogja dong. Iya, akan jadi warga Jogja. Tapi bukan pakai KTP palsumu itu ya, Mas. Iya, pasti nanti yang asli aku urus. Di sebuah kamar hotel, bercintalah Rudianto yang akrab dipanggil Rudi dengan kekasihnya Hermi Nurmala Dewi atau Hermi. Sepasang kekasih ini baru saja dipertemukan awal tahun ini, Februari 2020. Beberapa bulan menjalani masa pacaran, tak ada persoalan berarti buat Rudi dan Hermi. Mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk menikah resmi. Rudi sedang proses cerai dengan istrinya di Jakarta. Sudah hampir 1 tahun Rudi hidup di Jogja lantaran pekerjaannya. Lalu Hermi, wanita asal Kabupaten Gunung Kidul ini, ribut dengan suaminya sehingga ia memutuskan untuk pisah ranjang. Kelak, ujungnya Hermi juga akan cerai. Inilah sosok Rudianto sebenarnya. Lelaki berusia 41 tahun ini bekerja sebagai teknisi pemasangan jaringan internet di kantor dan perumahan. Ia di lapangan sejak pagi hingga sore. Dari perusahaan, Rudi dapat gaji bulanan serta bonus per unit yang dipasang. Soal pekerjaan, Rudi boleh dibilang tangguh, tapi soal rumah tangga, rapuh. 10 tahun mengarungi pernikahan akhirnya kandas juga di tengah jalan. Tahun 2019, Rudi dan istrinya menuju proses cerai. Masalah ekonomi yang melahirkan ketidakharmonisan jadi pangkal persoalannya. Padahal dari pernikahan itu 2 anak telah lahir. Si sulung berusia 10 tahun. Pernikahan Rudi yang rontok disusul pandemi corona jadi alasan Rudi hijrah ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sini ia juga bekerja memasang jaringan internet ditambah keahlian lainnya, menyervis telepon seluler. Lalu inilah Hermi Nurmala Dewi, 38 tahun. Panggilannya singkat saja, Hermi. Ia warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sehari-harinya ia bekerja melayani pelanggan di warung angkringan. Serupa dengan Rudianto, rumah tangga Hermi juga berantakan. Hermi memang sudah 2 kali menikah. Dan pernikahan yang terakhir ini juga diambang kegagalan. Dari rahim Hermi sudah lahir 3 orang anak. Dari ketiga anaknya itu, hanya seorang anak yang ikut Hermi. Lainnya ikut nenek serta suaminya. Kini Hermi tinggal bersama anak pertamanya. Ia numpang di rumah Pak Li dan Bu Li-nya. Namanya siapa Mbak? Hermi, Mas. Saya Rudi. Iya, Mas itu. Jadi grogi saya. Dimakan nih, Mas, lontongnya, gorengannya. Iya, iya. Ini apa ya Mbak? Halo?
Oh iya, siap. Siap, Pak? Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Masnya kalau boleh tahu kerjanya apa ya mas? Polisi ya mas? Hah? Iya, polisi. Hebat ya mas. Di warung angkringan ini pula di awal tahun 2020, kali pertama Rudy dan Hermi bersua dan berkenalan. Selanjutnya kian akrab, Rudy dan Hermi berbagi cerita soal rumah tangga masing-masing. Mas Rudi? Wah, Mas Rudi udah sampai di sini aja. Gimana kabar Jakarta mas? Ya, masih sama. Lagi ngurus perceraian sama istri. Kalau kamu gimana? Sama mas, aku juga masih menunggu. Proses cerainya kan memang agak lama, karena kita berdua kan beda keyakinan. Ya wes lah, kita tunggu aja mas. Nah, satu lagi. Bagaimana dengan kesehatan jantungmu? Nah itu juga gak kalah penting mas. Apalagi kan ada rencana operasi pemasangan ring juga. Hermi, saya tuh khawatir banget masalah jantungmu itu. Jadi Mas harap kamu tuh jangan banyak pikiran. Rudy dan Hermi benar-benar ingin membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Sebab itu segala kerikil persoalan harus dibersihkan, termasuk penyakit yang sedang melanda Hermi, jantung. Di ruang tunggu rumah sakit, Rudy berdebar menunggu kabar hasil pemeriksaan jantung Hermi. Pasti, Rudy dan Hermi berharap semua baik-baik saja. Terima kasih ya dok. Sama-sama Mbak Hermi. Yang penting jaga pola makan ya. Permisi. Ya. Bagaimana tadi? Alhamdulillah mas, ternyata kondisi aku baik-baik aja. Tadi dokternya bilang aku harus jaga pola makan, banyak istirahat, dan rencana operasi pemasangan ringnya dibatalkan. Syukurlah. Berarti 1-0. Rudy dan Hermi girang dengan batalnya operasi pemasangan cincin di jantung Hermi. Jadinya, Sejoli bisa fokus ke urusan pemasangan cincin di jari manis. Nanti kamu bilang apa adanya aja ya. Gak usah ngaku-ngaku kalau nama kamu itu Bintang Erlangga. Apalagi kamu bilang kalau kamu itu anggota polisi. Iya. Lah aku kan mau terima kamu apa adanya mas. Pak Le, Bu Le, perkenalkan ini Mas Rudi yang tempo hari aku ceritain. Jadi Mas Rudi ini tinggal di Jakarta. Dan ini langkah berikutnya. Hermi memperkenalkan Rudy dengan Pak Le dan Bu Le-nya. Nampaknya, paman dan bibinya memberi sinyal hijau buat hubungan mereka. Rudi ini kerjanya apa sih? Mas Rudi ini polisi Pak Le. Apa? Apa pekerjaannya? Pak, nak Rudi ki polisi. Ya kan, Her? Enggak, Bu Le, Pak Le, maaf, Her cuma bercanda. Jadi Mas Rudi ini bukan polisi. Mas Rudi ini kerjanya sebagai teknisi pemasang jaringan internet. Benar balik. Nah, ya sudah. Kalau memang keadaannya seperti itu, silahkan atur berdua gimana baiknya. Kalau Pak Lek sama Bu ini ya hanya bisa bantu doa yang terbaik. Aduh, sekarang minum dan cicipi makanan yang ada. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak.
Kenalkan Pak, Rudi. Maaf ada perlu dengan Bapak. Oh, ya silakan masuk Pak. Silakan. Yuk. Ayo, Makasih Pak ya. Makasih. silakan Pak. Silakan masuk Pak. Iya, makasih. Ayo. Ini Pak RT, namanya Rudi. Sekarang ini dia lagi deket saya, ponakan saya, namanya Hermi. Oh, jadi Nak Rudi lagi dekat dengan Hermi. Betul Pak. Begini Pak RT, Ya, gimana? ini hanya sekedar melapor saja. Karena dia ini sedang deket sama Hermi, sehingga dia sering kan ke rumah. Oh ya, malam ini kamu nginep aja di rumah. Kan hari sudah malam nih, nginep aja di sini. Oh ya, Pak RT, ini KTP-nya, KTP Rudi. Di sini nama kamu Bintang Erlangga. Lalu keterangan pekerjaannya polisi. Apa betul? Begini saja. Saya serahkan persoalan ini kepada kepala dukuh di sini. Lalu inilah yang di luar dugaan Rudi. Hal yang selama ini disepelekannya. Sebuah KTP hasil kreasinya yang memalsukan identitas dirinya. Kelak jadi persoalan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Tapi Pak, Begini loh, kita sebaiknya izin dulu dengan kepala dusun di sini, ya. Baik kalau begitu Pak. Jadi benar apa yang tertera di KTP-mu, ini di sini tertulis atas nama Bintang Erlangga, pekerjaan polisi. jadi gini Pak. Yang namanya anggota Polri itu tidak tertulis dalam pekerjaan. Ini asli apa palsu? Iya, maksudnya gini Pak. Jadi Lalu kamu mau minat di rumahnya Hermi, sedangkan Hermi belum resmi bercerai dengan suaminya. Saya tidak mengizinkan itu. iya Pak, maksudnya Jadi begini saja, saya akan telepon polisi agar semuanya jadi beres. Pelan dan pasti ulah Rudi memalsukan identitas dengan mencatut institusi kepolisian malah menyerang balik dirinya. Rudi cemas. Ada masalah yang perlu diselesaikan. Iya Pak. Saya tunggu di rumah saya Pak ya. Baik Pak. Iya Pak, sama-sama. Malam Pak Dukuh, Bapak semuanya. Selamat malam. Pak. Ada apa nih Pak? Begini Pak, ada sedikit masalah. Ini atas nama Bintang Erlangga, aslinya namanya Rudi. Dan di sini tertera pekerjaannya polisi. Jadi saya meyakini kalau KTP ini palsu. Coba saya lihat. Nah, kalau saya lihat dari fotokopi KTP milik Rudi ini, jelas palsu. Artinya, Rudi telah memalsukan identitasnya. Dan satu hal lagi yang paling penting, di sini tertulis pekerjaan polisi. Jika benar dia seorang polisi, di identitasnya tidak akan tertulis seperti ini. Saudara Rudi, apa alasan Anda memasukkan identitas? Dan berani sekali Anda mencatut kod polisi. jadi sebenarnya begini Pak. Awal mulanya KTP saya yang asli hilang Pak di Jakarta. Jadi saya waktu itu minta tolong teman saya yang ada di Jogja untuk bikin KTP itu. Terus saya ganti nama saya di situ menjadi Bintang Erlangga dan saya memberanikan diri untuk merubah pekerjaannya di situ jadi polisi. Iya, tapi tujuannya apa? Untuk nakut-nakutin orang? Oh, bukan Pak, bukan. Nggak ada maksud sama sekali untuk nakut-nakutin orang. Cuma maksud saya bikin KTP itu hanya untuk mencari perhatian dan simpatinya Hermi Pak. Mbak Hermi, jadi bagaimana? Ya, saya tahu Pak.
KTP itu bukan identitas aslinya Mas Rudi. Tapi itu semua bukan masalah buat saya. Toh Mas Rudi sudah memberitahukan semua jati dirinya kepada saya. Jadi Mas Rudi ini aslinya bekerja sebagai teknisi pemasangan jaringan internet. Ya, betul Pak. Terus gimana masalah KTP dia memalsukan identitas ini? Dan bagaimanapun itu, kami akan terus melanjutkan cinta kami, Pak. Karena saya sudah hamil. Mbak Ermi, gimana pun kondisinya sekarang, Rudi sudah melakukan tindak pidana pemalsuan identitas dan kasusnya harus tetap diproses. Anggota, tolong Mbak Rudi. Siap. Pak, tolong Pak. Halo Pak. Maaf ya. Pak, saya cuman ini kok Pak. Udah ikut aja. Pak, udah ikutan dekat Pak. Pak, tolong Pak. Boleh. Saya tidak sengaja Pak. Permisi, Pak Duku, bawa Pak semuanya. Mari Pak, sama-sama Pak. Mas Rudi, Hermi, gimana keadaan kamu, Mas? kabar aku baik Her. Bagaimana kandungan kamu? Akhirnya perjalanan cinta Rudi dengan Hermi harus belok ke ruang tahanan. Di sana, Rudi menjalani proses hukum akibat ulahnya memalsukan identitas. Biarlah aku jalani semua ini. Walaupun begitu, cintaku nggak akan pernah palsu seperti KTP itu. Intinya bahwa ada seseorang yang bernama Rudianto mau menginap di tempat kenalannya saudara Hermi Normala Dewi yang mengaku sudah ada hubungan pertemanan sudah sekitar 1 tahun yang lalu lah hubungan itu. Nah, pada waktu itu ditanyalah identitas dari saudara Rudi oleh Pak RT yang awalnya Pak RT, selanjutnya diteruskan sama Pak Dukuh di Karangrecek yang mana mengaku bahwa saudara Rudi itu yang mana membawa KTP dengan identitas mengaku bernama Bintang Erlangga, yang pada waktu itu mengaku Bintang Erlangga dengan pekerjaan adalah polisi. Ya, polisi. Pada waktu itu ditanyalah dari Pak Dukuh tentang NRP-nya, tentang angkatannya, dia mengaku angkatan 01 kan gitu. Dari Pak Dukuh sudah curiga, sehingga dari Pak Dukuh tersebut membawalah orang tersebut ke Polsek Wonosari. Itu. Barang bukti yang ditemukan itu ada apa aja? Barang buktinya 1 buah KTP atas nama Bintang Erlangga ini yang mengaku dibuatkan oleh seseorang temannya di Yogyakarta waktu itu, dan 1 buah KK, fotokopi KK juga ada waktu itu. Terus Mas, selama pacaran Mas ngakuinnya kerja apa? Dia sebenarnya tahu kalau waktu itu kan ditanya soal kerjaan. Iya. Dia ditanya Mas soal status kerjaan, Masnya apakah seorang polisi? Saya tanya iya kan gitu. Seorang polisi saya tanya iya kan gitu kan. Oh, dia dulu yang bilang? Iya. Jadi apa namanya? Mas jawab apa? Iya, saya bilang. Tapi iyanya itu nggak saya waktu kenalan pertama kali gitu. Itu nggak saya iniin banget gitu loh. Terus habis itu makin kesini kan saya sering nyervis handphone kan gitu, sering benerin handphone. Jadi dia tahu sebenarnya kalau saya itu bukan polisi gitu sebenarnya. Itu bikinnya waktu itu di Jogja. Sama? Itu waktu itu saya Gimana ceritanya gimana?
Ceritanya itu saya niatnya itu tanya sama namanya Ferdi. Ferdi ini ngakunya mahasiswa. Dia sering nyervis ponsel. Nyervis ponsel kan saya waktu itu kan buka di Jalan Imogiri sama temen itu, bantu temen servis itu. Dia itu sering servis bawa handphone, nyervis itu. Saya tanya, Mas, kalau pindah penduduk itu caranya gimana? Saya bilang gitu kan, pindah penduduk Jogja kan gitu. Kalau pindah penduduk ya prosesnya kan katanya agak lama kan gitu kan, agak susah kan gitu. Gini aja Mas, kalau mau saya bikinin printan KTP. Nah, biayanya berapa saya tanya? Oh, nggak usah bayar Mas, kan dia bilang gitu. Jadi itu pembuatan itu gratis. Tapi dengan catatan ya asal tidak dikasih tahu, misalnya sering dipakai gitu kan, cuma buat ituin si calon istri itu. Habis itu nggak usah dipakai lagi sih, aman, saya bilang gitu. Yang penting difotokopi aja, dia bilang gitu. Jadi waktu itu kan saya waktu di TC Depok lagi ngambil servisan laptop, itu tahu dicopet apa tahu jatuh. Pas saya mau ngambil parkiran motor itu udah nggak ada waktu mau bayar parkiran itu. Dompet, STNK, SIM hilang semua. Kalau dari pengakuan tersangka ini, dia mengaku sebagai polisi ini sudah berapa lama, Pak? Jadi keterangannya selama kenal sama Hermi aja. Jadi belum pernah digunakan untuk apa-apa, untuk KTP yang tertulis polisi itu. Hanya ditunjukkan waktu berkenalan dengan Bu Hermi aja. Jadi sampai saat ini juga korban-korban belum ada. Oh iya. Kalau untuk korban lain, Pak? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Sudah kita ada grup di desa-desa kita sampaikan, belum ada korban lain, belum ada, tidak ada. Oh. Untuk pasal yang kita terapkan yaitu tentang pemalsuan dokumen, pasalnya pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurang lebih 6 tahun penjara. Memang terjadi perzinahan, namun dari dua sisi tidak akan mengadukan. Dari keluarganya, dari suaminya Bu Hermi sendiri tidak mengadukan, udah kami konfirmasi tidak mau mengadukan, termasuk dari istrinya si Bintang Erlangga ini.